Halo semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Sesuai dengan janji saya pada video ulasan part 1 sebelumnya, maka di video part 2 ini saya akan kembali melakukan ulasan untuk saham-saham yang memiliki historical performance yang bagus ya di bulan Desember selama 5 tahun terakhir. Kurang lebih terdapat 6 saham yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini, dan nanti akan saya tambahkan satu saham bonus ya, yaitu saham second lander yang memiliki peluang teknikal yang kuat. Nah, perlu teman-teman ketahui yang menonton video ini bahwa ini bukan murni video rekomendasi trading teman-teman semua ya. Karena saya berfokus untuk melakukan ulasan dan juga edukasi ya terhadap saham-saham memang secara historical performance itu memiliki apresiasi yang bagus di bulan Desember ya. Namun bukan berarti saham-saham tersebut itu layak kita beli. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan ulasan teknikal dalam video kali ini untuk memberikan pandangan yang objektif ya terhadap kondisi teknikal saham-saham tersebut. Namun di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan mengenai IHSG kita. Well, ini adalah sebuah fakta di market teman-teman semuanya. Kita berharap IHSG mampu bertahan nih di fase konsolidasi atau sideways yang saya buat ini dalam kotak biru. Namun ternyata kenyataannya sangat berbeda sekali. IHSG malah terus-menerus mengalami penurunan ya selama 1 minggu terakhir. Nyaris tidak ada perlawanan teman-teman semua ya. Hanya ada sedikit perlawanan di posisi penutupan Kamis. Jadi sempat ditekan sangat kuat namun kembali mengalami rebound namun juga belum ditutup dalam kondisi hijau seperti itu ya. Namun ternyata di hari Jumat itu kembali mengalami tekanan yang kuat dan saat ini kembali breakdown level support kotak hijau. Ya, sehingga secara teknikal kita bisa menyimpulkan bahwa IHSG masih cenderung akan mengalami penurunan teman semua ya, mungkin dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan. Dan menariknya kalau kita lihat ya, ini sepertinya agak related ya dengan rapat The Fed yang akan datang yaitu tanggal 13 sampai 14 Desember. Jadi biasanya di Indonesia akan mendapatkan informasinya itu kalau nggak 14 malam ya 15 pagi seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang ini mungkin juga menjadi unsur pelaku pasar sedang melepas posisi sambil menunggu keputusan The Fed. Namun juga seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu penyebab penurunan market yang kuat adalah turunnya saham GoTo ya, yang memiliki market cap besar terhadap IHSG ya, dan juga diikuti dengan saham-saham besar lain yang dalam tanda kutip dikatakan memiliki investasi ya di saham GoTo, yaitu saham Telkom dan juga saham ASI yang juga tentu memiliki bobot yang besar terhadap indeks. Ya, sehingga kalau mereka juga terus mengalami penurunan, maka otomatis pasti IHSG akan mengalami penurunan juga seperti itu. Nah, kurang lebih kemana arah target IHSG? Itu kalau kita perhatikan itu akan kurang lebih masih akan menguji teman semuanya, berpotensi itu turun menguji level 6.600-an seperti itu. So kita tentu tidak berharap bahwa hal ini akan terus berlanjut. Saya sendiri masih memiliki optimisme yang bagus ya pada kejadian saat ini. Jadi mungkin kita boleh kesal, namun kita tetap harus bisa berpikir dengan tenang. Kalau kita perhatikan di posisi bulan Juli 2022 ya, itu sempat mengalami kondisi yang kurang lebih sama. Jadi turun itu di akhir Juni sampai dengan awal Juli, IHSG turun cukup dalam seperti yang sekarang terjadi. Ya, namun ketika menyentuh level support 6.600-an ini mampu menguat dengan signifikan. Ya, so kita masih memiliki harapan seperti itu. Dimana kalau kita perhatikan indikator MACD memang masih terus bergerak menukik ya, yang artinya memang IHSG sendiri masih dalam tekanan ton negatifnya seperti itu. So, yang harus dilakukan sekarang hanyalah kita objektif melihat chart ya, jadi jangan terpancing ataupun terbawa oleh story-story, namun sekarang konfirmasikan dengan kuat dari sisi teknikal sahamnya. Oke, langsung saja kita mulai dengan ulasan saham pertamanya, yaitu saham BBRI. Nah, di sini saya sudah memiliki informasi seasonality daripada BBRI ya, selama 5 tahun terakhir, jadi saya tidak memasukkan tahun 2022 ya, meskipun kita ketahui bersama bahwa posisi saat ini, di mana ketika video ini saya buat, saham BBRI sedang mengalami koreksi, yaitu sebesar minus 3,61% seperti itu. Namun kalau kita perhatikan selama 5 tahun terakhir, dari 2021 sampai dengan 2017, itu saham BBRI mampu terapresiasi positif teman semua ya, dan bahkan di tahun 2017 itu mampu bertumbuh sebesar 13,38%. Dan menyusul kenaikan kedua yang terbesar adalah di tahun 2019 sebesar 7,59%. Nah, seperti apa hasilnya BBRI pada akhir tahun 2022 ini? Oleh karena itu kita perlu mengkonfirmasi potensi pergerakan harga saham BBRI melalui analisa technical chart-nya. Berikut merupakan chart daily daripada BBRI ya. Nah, kalau kita perhatikan teman semuanya, ini BBRI sempat naik ya melewati resistance kotak biru ini, namun ternyata dia kembali turun ya, kembali drop, dan pada penutupan ke Jumat lalu itu mengalami koreksi seperti itu ya. Namun berita baiknya kalau menurut saya teman semuanya, ini BBRI masih berada dalam fase uptrend jangka pendeknya. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD, ini memang mengalami dead cross ya, mengalami penurunan. Oleh karena itu saya bisa menyimpulkan bahwa saham BBRI masih akan tertekan. Ya, seperti saya bilang tadi, itu mengikuti indeks, jadi masih akan tertekan. Itu mungkin kurang lebih dia akan menuju ke support line garis kuning ini seperti itu ya. Nah, namun secara teknikal nanti kita bisa mengkonfirmasikan lebih lanjut ya di analisa time frame weekly.
untuk melihat seperti apa sih pergerakan tren besaran daripada BBRI. Namun berdasarkan chart daily ini saya masih memiliki view yang positif untuk BBRI, di mana ketika dia terkoreksi ke support line ini di kurang lebih area 4.740 sampai 4.760 bisa menjadikan sebagai area beli ya. Nanti ketika misalnya BBRI itu mampu rebound. Jadi jangan beli langsung ketika dia mengalami penurunan, namun beli ketika nanti BBRI itu mampu rebound. Yang mampu rebound minor di area yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan TP-nya masih kita pakai yang terdekat saja, ya masih TP minor saja, yaitu di level 4.800 sampai dengan 4.820. Kalau misalkan nanti BBRI mampu bertahan di atas area resist ini, maka saya memiliki optimisme lebih bahwa saham BBRI akan mampu naik dengan cepat kembali ya untuk menguji level year high sebelumnya itu di level 5.025 seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari sisi analisa time frame weekly-nya untuk saham BBRI. Oke, ini terlihat jelas ya teman-teman semuanya bahwa saham BBRI itu masih berada dalam tren naiknya. Ya, tren naik jangka panjangnya. Namun kalau kita perhatikan secara seksama bisa dilihat di sini ya bahwa saham BBRI ini sedang berkutat nih, menguji resist kotak birunya yang sangat kuat, yang merupakan resist yang sangat kuat untuk menahan pergerakan saham BBRI. Dimana kalau kita perhatikan itu sempat terjadi percobaan penembusan di Februari 2022, kemudian juga di bulan April 2022 dan terakhir itu terjadi di bulan November 2022 ya. Namun kembali mengalami koreksi. Nah, namun saya memiliki sebuah view yang berbeda pada kesempatan kali ini teman semuanya, bahwa ini adalah sebuah resist yang kuat memang, namun kita perhatikan sedang mengalami posisi rise up-nya ya. Mungkin memang akan mengalami koreksi ya, sejelek-jeleknya akan mengalami koreksi, namun juga menurut saya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, jadi kemungkinan besar seperti yang saya sebutkan tadi bahwa saham BBRI masih berpotensi untuk mengalami penurunan untuk menguji level support line ini ya. Namun dia akan kembali mengalami rise up ya. Kalau misalkan saham BBRI tidak mampu bertahan, maka sebenarnya plan B-nya adalah saham BBRI akan turun lebih lanjut ya. Itu untuk menguji level support line berikutnya seperti itu di level 4.600-an. Namun kalau kita perhatikan bahwa ini merupakan chart weekly, maka time frame-nya untuk menuju ke sana itu masih cukup lama ya. Ini mungkin masih butuh sekitar sebulan atau 2 bulan ke depan. Ya, saat ini optimisme kita masih cukup bagus untuk saham BBRI melihat percobaan yang dilakukan oleh buyers ya di kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. Yang mampu membawa saham BBRI itu melewati resist kotak birunya itu meskipun belum mampu untuk bertahan secara signifikan di atas level resist tersebut. Ya. Nah, kalau lebih seperti itu, ulasan saya untuk saham BBRI. Sekarang kita masuk dalam ulasan saham kedua, yaitu saham Inco. Ya, berikut merupakan saham daripada Inco. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman semuanya, kalau saya perhatikan dari sisi indikator volume, ini sebelumnya mampu mengalami rebound ya setelah sebelumnya mengalami tekanan dan di penutupan cepat lalu mampu mengalami perlawanan buyers meskipun volumenya masih tipis. Kalau kita perhatikan juga dari sisi indikator MACD, ini masih bergerak menurun meskipun range-nya tipis. Sehingga dari sini bisa saya simpulkan sebenarnya bahwa Inco itu masih positif, namun saat ini sedang bergerak dalam trend sideways minornya seperti itu. Jadi masih akan bergerak dalam rentang ini. Nah, oleh karena itu pada posisi saat ini sebenarnya kita cukup mudah sih mengambil strategi karena peluang Inco di sini adalah peluang swing up pendek saja ya ke area resist kotak kuning ini. Sehingga teman-teman bisa melakukan percobaan pembelian ketika Inco mengalami koreksi ke level 7.100 sampai 7.150. Ya, dengan target price itu di level resist kotak kuning ini kurang lebih di level 7.625 seperti itu. Ya, karena kalau kita perhatikan dari sisi price action-nya, ini Inco jelas sudah berada dalam trend uptrend-nya, namun saat ini itu di posisi jangka pendek itu mengalami trend sideways. Sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan atau rise up menuju ke area resist kotak kuningnya. Kemudian dia akan kembali mengalami swing down ya untuk menguji support lainnya. Baru dari situ nanti Inco akan mengalami potensi kenaikan yang kuat kalau dia mampu breakout level resist kotak kuning ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat gambaran besarnya daripada Inco itu melalui chart weekly-nya. Well, jelas ya, untuk chart weekly Inco itu sedang mengalami uptrend ya. Di mana saat ini posisinya adalah sedang rise up dan sedang membentuk sebuah area konsolidasi yang berpotensi menjadi base daripada kenaikan Inco berikutnya seperti itu. Ya, jadi perhatikan sini. Ini Inco sudah bertahan yang pertama di atas level support 4.600-an ini yang juga ditopang juga oleh garis EMA 200 dan saat ini sedang berada dalam tren naik jangka pendeknya namun sekarang sedang konsolidasi ya untuk membentuk baseline kenaikan berikutnya. So kalau misalkan nanti Inco berjalan sesuai dengan skenario kita teman semuanya, maka dia akan breakout level resist ini dan akan naik dengan cepat untuk menguji level 8.800. So untuk saat ini view Inco masih positif ya, sehingga bisa teman-teman pertimbangkan untuk melakukan entry trading di saham Inco saat ini. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Inco. Berikutnya kita masuk dalam saham ketiga, yaitu saham LSIP. Saya harus katakan apa adanya teman-teman semua bahwa kondisi teknikal LSIP saat ini itu sedang tidak bagus ya. Kalau diperhatikan ini adalah sebuah support line yang cukup panjang yang diuji oleh LSIP
Di mana sebelumnya sudah ada percobaan ya dari seller untuk menekan harga saham LSIP sehingga akhirnya breakdown level support ini. Dan kembali terkonfirmasi ketika LSIP mengalami penurunan pada Jumat lalu. Kalau kita perhatikan juga dari sisi indikator volume, ini memang tekanan ini terlihat masih kurang kuat ya. Tapi kalau kita konfirmasikan atau kita lengkapi dengan analisa indikator MACD, ini dia masih bergerak menurun. Ya artinya memang saham LSIP itu berpotensi untuk melanjutkan tren turunnya teman-teman semuanya. Artinya sudah memasuki tone negatifnya. So, apa harus dilakukan? Ya, simpel saja sih. Pada kondisi saat ini, saya tidak bisa memberikan rekom beli, namun justru memberikan rekom sell. Bagi teman-teman yang trading di saham ini, maka bisa jual segera saham LSIP ketika dia kembali turun. Apalagi jika LSIP breakdown level support low sebelumnya di level 1010, itu akan sangat berbahaya sekali untuk LSIP karena dia akan semakin turun lebih dalam seperti itu. Nah, untuk melihat arah pergerakan turun daripada LSIP, kita kembali menggunakan view time frame weekly. Nah, saat ini view kita lebih jelas ya, bahwa saat ini LSIP sedang menguji area support kritisnya seperti itu. Dan akan sangat bahaya sekali kalau dia breakdown level support kotak biru ini. Ya, kalau dia breakdown, maka potensi LSIP untuk turun lebih dalam dengan cepat. Itu menuju ke bawah level 1000, itu sangat terbuka sekali kemungkinannya teman-teman semua ya. So, untuk saham LSIP jelas tidak rekom beli, ya, tapi hanya wait and see saja dan juga rekom sell bagi teman-teman trading. Karena kalau kita perhatikan juga dari sisi gambaran besar chartnya, ini cenderung mengalami sideways lebar. Ya, dan saat ini cenderung mengalami tekanan, karena memang sudah berada dalam trend downtrendnya seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa mungkin LSIP tidak akan bergerak semanis ya historical performance-nya di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 kemungkinan besar akan ditutup pada posisi negatif. Oke, demikian urusan saya untuk saham LSIP. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham Pewon. Anyway, teman-teman semua, saya sudah tidak menunjukkan lagi ya data seasonality daripada saham-saham yang ada pada urusan kali ini. Namun secara mostly itu kurang lebih historicalnya mirip seperti BBRI. Jadi selama 5 tahun terakhir itu mengalami apresiasi positif dan ada 1 bulan yang mengalami apresiasi negatif seperti itu. So kita langsung saja fokus pada chart terbarunya. Nah untuk Pewon sendiri, kalau saya perhatikan ya ini penurunannya terdiri pada hari Jumat setelah sebelumnya mengalami perlawanan buyers. Kalau kita perhatikan ini penurunannya tidak diikuti dengan volume, so masih sangat aman. Dan kalau kita konfirmasikan juga dari sisi indikator MACD, itu meskipun bergerak menurun, namun turunnya sangat tipis sekali, jadi berpotensi untuk berhimpit dengan garis signal. Sehingga dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pewon itu masih akan cenderung bergerak konsolidasi sideways menyamping seperti itu. Ya, dan kalau kita perhatikan saat ini, kita lihat lebih cermat bahwa saat ini Pewon itu sedang bergerak teman semua ya, itu di antara support middle line-nya seperti itu. Ya, jadi kalau saham ini berpotensi untuk menguji support middle line-nya, dan kalau kita konfirmasikan tadi dari sisi indikator MACD, maka berpotensi dia akan bertahan ya, karena potensinya akan bergerak menyamping terlebih dahulu ya, dengan arah dia akan kembali mengalami cenderungan kenaikan seperti itu. Nah di posisi teknikal saat ini saya belum bisa memberikan rekomendasi beli karena kalau kita perhatikan dari sisi upside itu masih sangat tipis sekali ya, so ini kurang menarik sih kalau kita untuk entry beli. Namun bagi teman-teman yang sudah memiliki saham Pewon, maka silahkan hold saja dan mungkin bisa pertimbangkan untuk menjual Pewon ya. Kalau misalkan nanti dia kembali mengalami kenaikan untuk menguji resistance line ini di level kurang lebih 484 sampai 490 seperti itu. So ini rangingnya cukup tipis, namun silakan bagi teman-teman yang melakukan trading saham Pewon untuk bisa melakukan take profit ya di area resistance tersebut bagi yang memang time frame-nya pendek seperti itu. Nah berikutnya kita akan kembali lengkapi view kita untuk melihat besaran tren daripada Pewon dengan menggunakan time frame weekly. Nah di sini lebih jelas ya bahwa memang saat ini Pewon itu sedang menguji support middle line-nya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi historicalnya, dia sebelumnya sempat mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan lagi, mengalami swing down lagi, dan saat ini sedang berada dalam range kenaikan swing up-nya. Sehingga ya kita bisa simpulkan bahwa meskipun nanti Pewon itu akan mengalami konsolidasi sideways terlebih dahulu, maka dia tetap memiliki kecenderungan untuk menguji resistance line konsolidasinya seperti itu. Namun secara objektif harus saya sampaikan bahwa secara besaran tren, saat ini Pewon itu belum akan bergerak naik dengan masif teman semuanya, karena cenderung dia bergerak sideways ya dengan pola-pola swing up dan swing low yang cukup lebar. Ya dimana pada posisi saat ini dia akan cenderung bergerak dalam range yang sempit ya sampai nanti dia mengalami sebuah pergerakan yang kuat ya, baik dia mengalami breakout maupun dia mengalami breakdown seperti itu. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Pewon saat ini. Sekarang kita masuk ke dalam ulasan saham berikutnya yaitu saham RALS. Berikut merupakan chart daily daripada RALS ya. Kalau kita perhatikan teman semuanya saat ini RALS sedang berada di ujung konsolidasinya seperti itu ya. Konsolidasi yang terbentuk itu sejak Mei 2022 ya dan berlanjut sampai dengan sekarang seperti itu. Kalau kita perhatikan di penutupan Jumat lalu ini RALS ditutup dengan volume yang lebih tinggi daripada volume rata-rata
sehingga memberikan saya indikasi bahwa saham RAS akan berpotensi maju ke penurunannya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD juga memberikan konfirmasi tersebut ya, bahwa garis indikator MACD itu terus-menerus mengalami penurunan ya, meskipun range-nya belum terlalu lebar. Ya, sehingga dari sini bisa saya simpulkan bahwa memang saham RAS itu berpotensi untuk bergerak kembali dalam koreksinya seperti itu. Ya, namun ada sisi menarik yang bisa teman-teman ambil di sini, bahwa kalau kita perhatikan dari sisi indikator net foreign buy, itu bisa dilihat bahwa di posisi terakhir RAS itu malah mengalami net foreign buy seperti itu ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika RAS mengalami penurunan, ada buyers yang juga melakukan akumulasi. Sehingga dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun saham RAS akan kembali mengalami koreksi ya, untuk turun menguji support line kotak birunya ini, namun secara intensi pelaku pasar ini saham RAS akan kembali mampu rebound seperti itu ya, akan potensi kembali mampu rebound. Sehingga saya bisa memberikan sebuah referensi trading, yaitu teman-teman bisa melakukan pembelian spekulatif buy ketika RAS itu turun menyentuh area support kotak birunya di level 545 sampai 550 seperti itu ya, dengan target memang sangat tipis ya, karena ini sudah berada di ujung konsolidasinya. Jadi kemungkinan besar kalau dia mampu rebound lagi, maka dia akan menguji level 565 yang bisa dijadikan sebagai TP bagi teman semua ya. Akan sangat menarik kalau misalkan nanti RAS ternyata mampu bertahan sesuai dengan estimasi saya ya, ada perlawanan dari para buyers khususnya investor asing, maka potensi di saham ini untuk breakout seperti itu. Menurut saya lebih besar potensi untuk mengalami breakout dibandingkan breakdown ya. Namun kembali lagi semuanya ke market ya, kita hanya bisa berharap dan juga memberikan pandangan yang objektif secara teknikal. Namun yang namanya flow itu kembali lagi kepada market ya. Kalau memang market sedang intensi untuk melakukan penjualan, maka mau teorinya sebagus apapun, hasilnya sahamnya akan kembali mengalami penurunan ya. Namun kalau intensi marketnya sedang bagus, moodnya sedang bagus, maka bisa jadi saham itu akan bisa naik dengan cepat. So seperti itu ya, secara teknikal ya, harus diberikan pandangan yang objektif dan juga tetap kita berdisiplin dengan trade plan kita semua. Karena bisa saja skenario yang kita harapkan itu tidak terjadi seperti itu. Nah, saat ini kita akan kembali melengkapi ulasan daripada RAS dengan menggunakan time frame weekly. Ada hal yang menarik teman semua ya dari sisi chart weekly daripada RAS ini, sehingga kita bisa memiliki view dengan time frame yang sangat panjang seperti itu. Kalau kita perhatikan sejak Oktober 2019 ternyata RAS itu mengalami breakdown ya, level support EMA 200-nya. Sehingga sejak itu RAS terus-menerus mengalami penurunan. Ya, meskipun sempat ada perlawanan di sekitar Januari 2020, namun dia terus mengalami penurunan. Ya, kembali mengalami perlawanan namun tidak pernah, perhatikan, tidak pernah melewati resist EMA 200-nya. Yang berarti memang secara technical trend itu RAS memang sedang berada dalam zona negatifnya teman semua ya. Sehingga memang sangat wajar saham ini cenderung mengalami tekanan. Ya, namun kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, di posisi Juli 2022, bahwa saat ini support yang terbentuk di technical RAS itu cukup kuat ya untuk menahan pergerakan RAS seperti itu. Di mana ini kalau kita perhatikan juga sudah mendekati area-area support kuat yang dimiliki oleh RAS seperti itu. Sehingga memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya lebih memiliki keyakinan bahwa saham RAS meskipun dia akan turun kembali menguji supportnya, namun dia bisa memiliki kesempatan ataupun peluang untuk kembali mengalami kenaikan. Ya, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya ya, seperti yang terjadi pada Oktober 2020 seperti itu. Jadi ada harapan seperti itu karena kenapa? Karena inflow asing itu masih terus kuat ke saham RAS ya. Memang sebuah saham yang unik ya. Namun di sini saya hanya memberikan pandangan yang objektif saja dari sisi potensi technical price action-nya. Kalau misalkan nanti saham RAS mampu mengkonfirmasi penembusan resist lainnya, memang dia belum akan mengalami rally teman semua ya. Dia hanya berpotensi untuk kembali naik, menguji kembali resist EMA 200-nya. Apakah akan bisa ditembus? Itu pun kita tidak pernah tahu ya. Hanya market yang bisa menjawab hal tersebut. Namun kalau kita bicara peluangnya, jadi kalau misalkan dia breakout yang ini di level 590, itu bisa naik ke level 760 kan lumayan ya kenaikannya. Itu cukup signifikan. Ya, soalnya ini bisa diperhatikan dan bisa dijadikan sebagai referensi trading bagi teman semua. Namun sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram, di mana pada channel Telegram saya ini saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, tentu juga termasuk saham-saham yang saya ulas pada video ulasan ini, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita lanjutkan ulasannya. Berikutnya saham yang akan saya ulas adalah saham Telkom, yang merupakan saham ke-6 dari saham-saham yang memiliki historical performance yang baik di bulan Desember, seperti itu ya. Sebelum nantinya kita masuk dalam ulasan saham bonus dari saya. Nah, teman-teman, saya harus memberikan pandangan objektif sekali lagi pada chart teknikal daripada Telkom bahwa ini tidak bagus ya teman-teman semua. Dimana kalau kita perhatikan dari sisi price action-nya, di Telkom sempat mengalami penurunan yang sangat kuat di tanggal 6 Desember, kemudian ada perlawanan buyers ya, yang membuat harga sahamnya mengalami apresiasi, namun belum mampu melewati resist kotak hijau yang saya gambarkan ini. Ya, dan akhirnya sekarang ini mengalami penurunan kembali. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume, memang penurunannya belum terlalu akan kuat. Namun kalau kita konfirmasikan dengan MACD,
ini ternyata garisnya terus bergerak menukik seperti itu ya. Sehingga memang bisa kita simpulkan bahwa saham Telkom itu sedang bergerak dalam tone negatifnya. So, ini sangat mudah sekali ya bahwa saya tidak memberikan rekom apapun kepada saham Telkom, hanya wait and see saja dan juga rekom sell yang untuk teman-teman yang memang melakukan trading di saham ini. Karena potensi sekali saham Telkom itu masih akan terus melanjutkan penurunannya ya secara teknikal seperti itu. Kalau misalkan nanti skenario saya salah ya semoga saja ya, berarti merupakan keberuntungan bagi teman-teman semua yang memiliki saham Telkom. Namun sebagai salah satu pengguna analisa teknikal maka saya harus bisa menyampaikan pandangan objektif terhadap kondisi teknikal terbaru daripada saham tersebut seperti itu ya. Dan untuk melihat lebih jauh lagi ya kemana harga saham Telkom akan bergerak, maka kembali kita akan melihat dalam time frame weekly. Jelas ya, sangat jelas sekali terlihat bahwa saham Telkom ini sedang berada dalam tone negatifnya dan jujur ini sangat jelek teman semua ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa uptrend Telkom yang terbentuk sejak Oktober 2020 itu sampai dengan awal Desember 2022 itu akhirnya terpatahkan ya pada penurunan Telkom 1 minggu terakhir. So ini memang sangat mengecewakan, namun ini adalah fakta di market ya. Seperti yang saya sampaikan di awal video mengenai penurunan GoTo, Telkom dan ASI, ini memang berdampak pada saham-saham tersebut ya. Dan secara teknikal ya harus kita sampaikan bahwa tentu ini arahnya adalah turun. Nah, mungkin ada sedikit harapan teman semua ya kalau kita perhatikan di sini. Telkom saat ini memang sedang tepat ya, kurang lebih tepat berada di area support berikutnya yang mungkin secara sementara itu mampu untuk menahan potensi penurunan Telkom ya, sehingga bisa memberikan efek technical rebound minor seperti itu. Nah, itu bisa jadikan sebagai kesempatan keluar nih bagi teman-teman yang memang trading di saham ini ataupun bagi teman-teman yang memang nyangkut saham ini. Namun saya sarankan untuk tidak hold. Kenapa? Karena secara teknikal jelas arahnya masih akan turun. Karena akan sangat bahaya sekali kalau misalkan nanti Telkom ini mengkonfirmasikan breakdown level support kotak hijau berikutnya. Karena ini arahnya akan turun dengan kuat. Ya, bisa-bisa ini turun ke level kurang lebih 3.100-an. So, secara teknikal kondisinya adalah sebagai berikut ya. Harus saya sampaikan secara objektif pada teman-teman semua yang memang ingin membeli saham Telkom. Seperti itu. So, untuk saham Telkom saat ini saya tidak memberikan rekomendasi beli apapun, tapi hanya wait and see dan juga rekom sell ya untuk teman-teman yang memang melakukan trading di saham ini. Oke, sekian ulasan 6 saham utama dalam historical performance pergerakannya di bulan Desember selama 5 tahun terakhir. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa sepertinya saham-saham tersebut mungkin tidak akan memenuhi nih historical performance mereka sebelumnya. Ya, kemungkinan besar itu mungkin akan bergerak dalam zona negatif. Ya, namun ada beberapa saham yang tetap memiliki potensi positif seperti misalkan BBRI, Inco, ya dan juga RAL seperti itu ya. Namun beberapa saham lainnya juga itu sedang kondisinya tidak bagus. Nah, sebagai penutup saya akan melakukan ulasan satu saham small cap yang juga pernah saya ulas sebelumnya di video YouTube saya sebelumnya ya dan juga di channel Telegram saya, yaitu saham BP. Nah, berikut merupakan chart daily daripada BP ya. Nah, kenapa BP menarik teman semua ya? Saya sempat sampaikan ya ulasannya di video YouTube saya mengenai BP sebelum-sebelumnya. Namun saat ini kembali BP menunjukkan sebuah potensi kenaikan yang kuat ke depannya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi penutupan Jumat lalu, ini mampu ditutup naik ya, meskipun akhirnya ada tekanan seller sedikit ya ketika dia mengalami kenaikan. Namun selain indikator volume, kalau kita perhatikan juga cukup baik ya, karena volumenya sudah mulai meninggi ya dibandingkan rata-rata 1 minggu sebelumnya. Terus kalau kita lihat dari sisi indikator MACD juga garis MACD sudah mulai kembali bergerak naik ya setelah sebelumnya itu mendekati atau berhimpit dengan garis signalnya. So dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saham BP itu berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Ya meskipun tetap ada ruang untuk saham BP itu mengalami koreksi minor terlebih dahulu. Nah ini yang kita harapkan semua ya. Kalau memang kita beruntung, kalau memang market mendukung, maka itu bisa saja BP akan mengalami penurunan sedikit terlebih dahulu itu ke level support line berikutnya yaitu di level 180 sampai dengan 182 seperti itu. Yang bisa teman-teman menjadikan pertimbangan area beli bagi BP. Namun perhatikan beli ketika nantinya BP sudah mengalami rebound dulu ya, jangan beli ketika BP itu mengalami penurunan yang kuat. Nah, karena kita tidak pernah tahu saat ini market akan bisa turun sampai seberapa dalam. Ya karena bisa jadi itu akan menyeret saham-saham lainnya. So kita akan lebih baik mengkonfirmasikan pembelian BP ketika nanti BP turun menyentuh ke level support yang saya sebutkan, itu dia mulai bergerak rebound. Baru nanti teman-teman melakukan percobaan beli di area tersebut. Ya, nah kita akan bergerak kemana? Ya kita masih mengambil time frame yang pendek saja, sehingga TP-nya saya perkirakan itu masih di level sekitar 190. Kalau misalkan nanti BP mampu bertahan di atas resist kotak biru yang saya gambarkan ini, maka besar sekali sih peluang bagi BP untuk bisa naik lebih lanjut ya. Nah ini kita bisa lihat lebih jelas potensi pergerakannya dengan menggunakan time frame weekly. Nah teman-teman, chart BP saat ini merupakan satu tipe chart yang mudah untuk kita analisa. Coba diperhatikan sebagai berikut. Ini sahamnya sempat mengalami sideways yang sangat panjang sekali, namun ternyata di Maret 2022 itu mampu mengalami rebound kuat. Dan sejak saat itu sudah mulai menarik perhatian publik ya, sudah mulai banyak
pelaku pasar yang memperhatikan saham BP seperti itu ya. Terlihat dari volumenya sudah mulai meningkat. Ya, dan kalau kita perhatikan dari sisi saat ini BP jelas itu sedang mengalami konfirmasi ranging ya dalam fase uptrendnya. Di mana sebelumnya dia sempat mengalami penurunan yang dalam dari sejak Agustus sampai dengan Oktober 2022, namun saat ini dia sedang berada dalam fase rise up-nya. Ya, sehingga memang secara teknikal saya bisa memiliki view yang positif bahwa saham BP itu masih akan cenderung mengalami kenaikannya ya untuk menguji level resist all time high-nya di level 234. Ya, meskipun memang dalam perjalanannya mungkin tidak akan smooth teman-teman semua ya, tidak akan sangat smooth, pasti akan terjadi sedikit swing low. Namun kalau kita perhatikan dari sisi potensi historical pergerakannya, ini memang masih akan cenderung mengalami kenaikan. So, view kita sangat positif sih untuk saham BP ya, terutama kalau misalkan kita ingin melakukan trend trading ataupun swing yang cukup lebar di saham ini. Demikian ulasan saya untuk semua saham-saham dalam video kali ini. Silakan teman-teman menonton kembali ulasannya dari awal hingga akhir untuk mendapatkan edukasi teknikalnya. Nah, sekali lagi saya informasikan bahwa semua informasi saham yang saya sampaikan pada video ini merupakan preferensi saya pribadi teman-teman semua ya. Sehingga setiap keputusan beli dan jual itu menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak sengaja mampir YouTube channel ini, saya juga minta dukungan untuk selalu subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update-update video dari saya. Dan jangan lupa juga untuk join ya di free channel Telegram saya, di mana saya akan selalu memberikan update-update teknikal maupun fundamental terhadap saham-saham pilihan yang saya ulas dalam channel Telegram tersebut, sehingga bisa memberikan referensi ataupun guidance yang baik bagi teman-teman semua. Dan untuk link joinnya bisa dicek pada deskripsi video ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman menyampaikan komentar ya pada saham-saham yang saya ulas pada video ini, agar kita bisa sharing pendapat dan juga bisa kita diskusikan bersama untuk bisa menambah pengetahuan kita semua. Oke, terima kasih atas waktunya menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you!